Hujan malam itu turun begitu deras sampai lampu neon di depan Hotel Lumos terlihat kabur seperti mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar selesai. Lynn Olivia berdiri gemetar di lorong hotel sambil memeluk gaunnya yang berantakan, berusaha menahan napas yang kacau. Kepalanya masih terasa berat, pandangannya buram. Dan yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa ia bahkan tidak sepenuhnya ingat apa yang baru saja terjadi beberapa jam sebelumnya. Yang ia ingat hanyalah rasa pusing setelah meminum segelas wine di pesta keluarga. Tatapan dingin ibu tirinya, bisikan-bisikan licik di belakangnya, lalu kamar hotel yang gelap, dan seorang pria asing yang wajahnya tidak sempat ia lihat dengan jelas. Malam itu menghancurkan seluruh hidup Lynn Olivia. Saya rasa pembukaan cerita ini langsung terasa sangat emosional karena tragedi Olivia bukan sekadar kesalahan satu malam. Ia adalah korban manipulasi orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Dan rasa sakit terbesar sering datang bukan dari orang asing, tetapi dari rumah yang seharusnya melindungi kita. Lynn Olivia sejak kecil hidup seperti bayangan di rumah keluarga Lynn. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Vivian. Di depan publik, Vivian terlihat elegan dan perhatian. Tetapi di balik pintu rumah, ia memperlakukan Olivia seperti noda yang harus disingkirkan perlahan. Sementara putrinya sendiri, Lynn Clara, tumbuh dengan semua kemewahan dan kasih sayang yang seharusnya juga menjadi milik Olivia. Namun Olivia bukan gadis lemah. Ia lembut, tetapi keras kepala. Ia mencoba bertahan diam-diam sambil fokus kuliah dan bekerja paruh waktu demi suatu hari bisa hidup mandiri jauh dari rumah itu. Sayangnya, Vivian tidak pernah membiarkannya benar-benar bebas. Malam di Hotel Lumos itu sebenarnya jebakan. Vivian dan Clara sengaja membuat Olivia kehilangan kesadaran demi menghancurkan reputasinya dan memastikan seluruh warisan keluarga jatuh sepenuhnya ke tangan mereka. Dan rencana itu berhasil. Beberapa minggu kemudian, Olivia mengetahui dirinya hamil. Anak kembar. Saya rasa bagian ini terasa sangat menyakitkan karena Olivia menghadapi semuanya sendirian. Ia tidak tahu siapa ayah anak-anaknya. Ia kehilangan dukungan keluarga, dan masyarakat selalu jauh lebih cepat menghakimi perempuan dalam situasi seperti ini. Ayahnya murka besar ketika mengetahui kehamilan itu. Vivian berpura-pura kecewa sambil diam-diam menikmati kehancuran Olivia. Clara menyebarkan rumor bahwa Olivia sengaja menjual diri demi pria kaya. Dan akhirnya, Olivia diusir dari rumah. Ada satu suasana yang menurut saya sangat membekas. Olivia berdiri di luar gerbang rumah sambil membawa koper kecil dan hasil USG anak kembarnya di tangan. Langit mendung. Tidak ada seorang pun yang menghentikannya pergi. Bahkan ayah kandungnya sendiri memilih memalingkan wajah. Dan di momen itulah Olivia sadar. Ia benar-benar sendirian. Tetapi justru dari titik paling hancur itulah hidupnya perlahan mulai berubah. Saya sangat suka bagaimana cerita ini membangun Olivia bukan sebagai korban pasif, tetapi sebagai perempuan yang perlahan belajar bertahan demi anak-anaknya. Ia memang menangis, ia memang takut, tetapi ia tidak menyerah. Tahun-tahun berikutnya menjadi masa paling berat dalam hidup Olivia. Ia bekerja apa saja demi membesarkan kedua anaknya. Pernah menjadi pelayan restoran, pernah tidur hanya 3 jam sehari sambil menyelesaikan pekerjaan desain freelance. Pernah sakit demam tinggi tetapi tetap memaksa bekerja karena susu anak-anaknya hampir habis. Namun, semua penderitaan itu terasa sedikit lebih ringan karena kehadiran si kembar. 2 anak kecil yang menjadi alasan Olivia terus bertahan hidup. Saya jujur sangat suka nuansa hangat hubungan mereka. Di tengah semua penghinaan dan kesulitan, rumah kecil Olivia tetap terasa hidup karena tawa anak-anaknya. Mereka mungkin miskin, tetapi untuk pertama kalinya,
Olivia merasakan cinta yang benar-benar tulus. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang pria bernama Lin Liam hidup dalam dunia yang sangat berbeda. CEO muda, vision tech, tampan, dingin, perfeksionis, dan menjadi salah satu pria paling berpengaruh di dunia bisnis. Namun di balik semua kesempurnaan itu, Liam menyimpan satu misteri yang bahkan tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Tentang satu malam, beberapa tahun lalu di Hotel Lumos. Ia hanya mengingat samar seorang wanita yang terlihat ketakutan dan gemetar dalam pelukannya malam itu. Liam sendiri sebenarnya juga dijebak oleh rival bisnis yang berusaha menghancurkan reputasinya. Setelah malam itu, ia mencoba mencari wanita tersebut, tetapi gagal. Seolah wanita itu menghilang begitu saja dari hidupnya. Dan anehnya, Liam tidak pernah bisa melupakannya. Saya rasa yang membuat hubungan mereka menarik adalah takdir mereka sebenarnya saling terikat sejak awal. Tetapi keduanya sama-sama hidup dalam luka dan kesalahpahaman selama bertahun-tahun. Suatu hari, keluarga Liam mulai mendesaknya menikah demi kepentingan bisnis dan penerus keluarga. Liam yang lelah terus ditekan akhirnya menyetujui perjodohan formal tanpa minat apapun. Dan nama wanita yang muncul di dokumen itu membuat takdir mulai bergerak lagi. Lynn Olivia. Tentu saja Liam tidak langsung mengenalinya. Bertahun-tahun telah mengubah Olivia. Ia tidak lagi gadis muda rapuh seperti dulu. Kini ia terlihat jauh lebih dewasa, tenang, dan penuh kewaspadaan terhadap dunia. Sementara Olivia sendiri menganggap perjodohan itu hanyalah cara terakhir demi memberi kehidupan lebih baik untuk anak-anaknya. Ia sama sekali tidak tahu siapa Liam sebenarnya. Apalagi fakta bahwa pria itu adalah ayah anak-anaknya. Pertemuan pertama mereka setelah bertahun-tahun terasa canggung sekaligus aneh. Liam merasa familiar dengan Olivia tanpa tahu alasannya. Sementara Olivia merasa pria di depannya terlalu sempurna dan terlalu jauh dari dunianya. Namun yang paling menarik, anak-anak kembar Olivia langsung menyukai Liam. Ada satu adegan yang menurut saya sangat hangat. Saat Liam datang makan malam formal ke rumah kecil Olivia, salah satu anaknya tiba-tiba tertidur di bahu Liam begitu saja. Dan pria dingin yang biasanya ditakuti seluruh kantor itu langsung membeku kaku karena tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Saya suka sekali perubahan kecil Liam dalam cerita ini. Di dunia bisnis, ia terkenal tanpa emosi. Tetapi di depan anak-anak Olivia, sisi manusianya perlahan muncul. Ia mulai tersenyum kecil, mulai belajar sabar. Bahkan diam-diam membeli buku parenting tengah malam karena panik tidak tahu cara berbicara dengan anak kecil. Sementara Olivia mulai melihat sisi Liam yang berbeda dari rumor publik. Pria itu memang dingin, tetapi ia tidak pernah merendahkan Olivia sebagai ibu tunggal. Ia juga memperlakukan anak-anaknya dengan tulus, bukan basa-basi. Dan perlahan, tembok pertahanan Olivia mulai retak sedikit demi sedikit. Namun tentu saja, masa lalu tidak membiarkan mereka bahagia dengan mudah. Vivian dan Clara kembali muncul setelah mengetahui Olivia akan menikah dengan CEO Vision Tech. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, mereka mulai panik. Karena wanita yang dulu mereka buang ternyata akan naik jauh lebih tinggi daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka mencoba menghancurkan Olivia sekali lagi, menyebarkan rumor lama, menghina status anak-anaknya, bahkan mencoba mengungkap masa lalu Hotel Lumos untuk mempermalukannya di depan publik. Tetapi justru disitulah semua rahasia mulai terbuka. Ada satu adegan besar yang menurut saya sangat emosional. Dalam acara pertunangan mewah yang dipenuhi media dan pebisnis elit, Clara mencoba mempermalukan Olivia dengan membahas pria tak dikenal yang menghamilinya bertahun-tahun lalu. Suasana ruangan langsung membeku. Olivia pucat,
Tangannya gemetar. Karena luka itu masih menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Dan di saat semua orang mulai memandang rendah dirinya, Liam tiba-tiba berdiri. Lalu dengan suara tenang tetapi sangat dingin, ia berkata, "Aku pria itu." Seluruh ruangan langsung gempar. Saya rasa momen itu sangat kuat, bukan hanya karena plot twist-nya, tetapi karena untuk pertama kalinya Olivia tidak lagi berdiri sendirian menghadapi penghinaan dunia. Ada seseorang yang memilih berdiri di sampingnya, secara terbuka, tanpa rasa malu. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut, kebenaran malam di Hotel Lumos akhirnya terungkap. Olivia memang dijebak. Liam juga korban manipulasi. Mereka berdua sama-sama kehilangan bertahun-tahun hidup akibat kelicikan orang lain. Yang paling menyentuh bagi saya adalah reaksi Liam setelah mengetahui Olivia membesarkan anak-anak mereka sendirian selama ini. Ia tidak marah karena dibohongi. Ia justru dipenuhi rasa bersalah. Karena tanpa sadar, wanita yang terus ia cari ternyata hidup begitu menderita sambil membesarkan anak-anaknya sendiri. Sejak saat itu, Liam berubah total terhadap Olivia dan anak-anaknya. Ia mulai benar-benar hadir sebagai ayah, mengantar sekolah, membacakan cerita sebelum tidur, bahkan rela membatalkan rapat penting hanya karena salah satu anaknya demam. Dan Olivia perlahan mulai belajar mempercayai cinta lagi. Saya sangat suka perkembangan emosional mereka karena terasa dewasa. Liam tidak menyelamatkan Olivia seperti pangeran dongeng. Ia justru berusaha menebus tahun-tahun yang hilang sedikit demi sedikit melalui tindakan nyata. Di bagian akhir cerita, Vivian dan Clara akhirnya kehilangan semua pengaruh mereka setelah kebusukan masa lalu terbongkar. Ayah Olivia pun dipenuhi penyesalan karena menyadari ia pernah membuang putrinya sendiri saat paling membutuhkan perlindungan keluarga. Namun Olivia tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan mereka. Ia sudah memiliki keluarga pilihannya sendiri. Ada satu suasana penutup yang menurut saya sangat indah. Olivia duduk di ruang keluarga mansion Liam saat malam hari, sambil membantu anak-anaknya menggambar. Suasana hangat dan berantakan. Pensil warna berserakan. Tawa kecil memenuhi ruangan. Lalu Liam pulang kerja dan langsung dihampiri kedua anaknya yang memanggilnya Papa dengan penuh semangat. Dan untuk sesaat, Olivia hanya diam memandangi semuanya dengan mata perlahan memerah. Karena dulu ia pernah berpikir hidupnya sudah hancur total malam itu di Hotel Lumos. Tetapi ternyata, takdir belum selesai menulis kebahagiaannya. Kalau saya melihat lebih dalam, cerita ini sebenarnya sangat emosional karena berbicara tentang luka yang ditinggalkan pengkhianatan keluarga sendiri. Olivia kehilangan segalanya bukan karena kesalahannya, tetapi karena orang-orang terdekat memilih menghancurkannya demi kepentingan mereka sendiri. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kebencian orang asing. Saya juga merasa kisah ini relevan dengan kehidupan nyata karena banyak perempuan dipaksa menanggung rasa malu sendirian atas situasi yang bahkan bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Dunia sering lebih mudah menghakimi daripada memahami, dan Olivia mewakili perempuan-perempuan yang tetap bertahan meski hidup berkali-kali mencoba menjatuhkan mereka. Liam sendiri menurut saya menarik karena di balik citra CEO dinginnya, ia sebenarnya pria yang sangat kesepian. Kekuasaan membuatnya dikelilingi banyak orang, tetapi tidak benar-benar dekat dengan siapapun. Dan justru keluarga kecil Olivia yang perlahan menghidupkan sisi manusia dalam dirinya kembali. Cerita ini juga berbicara tentang takdir, tentang bagaimana hidup kadang memisahkan dua orang melalui kesalahpahaman dan penderitaan panjang, hanya untuk mempertemukan mereka kembali di waktu yang berbeda. Yang paling menyentuh bagi saya adalah bagaimana Olivia akhirnya mendapatkan sesuatu yang dulu direnggut darinya. Rasa aman, bukan kemewahan, bukan status,
tetapi rumah yang benar-benar melindunginya. Dan mungkin itulah alasan kenapa kisah ini terasa begitu emosional dan hangat. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita CEO menemukan ibu dari anak-anaknya. Ini adalah cerita tentang dua orang yang sama-sama terluka oleh satu malam penuh tragedi. Lalu perlahan menemukan kembali keluarga, cinta, dan kehidupan yang seharusnya memang menjadi milik mereka sejak awal.